Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda tetap sehat dan semoga puasa Anda berjalan dengan lancar. Kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kepada mereka di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku tidak layak. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, melalui kisah anak yang hilang pada hari ini saya dapat merenungkan bahwa kasih Allah sungguh luar biasa. Kasih-Nya melimpah bagi siapapun. Allah ingin agar semua orang diselamatkan, baik orang benar maupun orang jahat. Dia datang supaya semua orang boleh memperoleh sukacita dan keselamatan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kehadiran kita membawa harapan keselamatan bagi semua orang? Kita diajak untuk tidak membenci siapapun. Orang jahat pun patut dirangkul agar mereka kembali bertobat. Sekali lagi, kalau Anda merasa diri Anda itu baik, bawalah orang jahat agar menjadi baik seperti Anda. Jangan menjahat siapapun. Karena surga adalah milik semua orang. Tugas kita adalah membawa semua orang, menuntun mereka ke jalan yang benar, agar mereka bisa memperoleh cinta kasih Allah itu secara penuh. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak untuk tidak berlaku seperti orang Farisi. Yesus hari ini makan bersama orang-orang berdosa karena mereka patut dirangkul, bukan ditinggalkan. Bayangkan hari ini ada pesta, anak yang hilang kembali ada pesta. Begitupun satu orang berdosa yang bertobat pasti ada pesta. Ukuran manusia mungkin dicampakkan, tapi tidak bagi Allah. Allah punya hati yang berbelas kasih. Setiap orang berdosa seberat apapun dosanya, kalau dia bertobat pasti ada pesta dalam kerajaan sorga. Maka mari, kalau Anda merasa diri jauh lebih baik, bawalah orang kepada keselamatan. Rayakan ketika orang lain bertobat. Dan kalau Anda merasa berdiri bahwa Anda berdosa, pulanglah. Allah menanti Anda. Ada rangkulan, ada cincin yang baik, ada baju yang baik, ada sepatu yang baik yang disediakan Allah bagi Anda. Mari kita kembali ke rumah Bapa, karena Dia menanti kita dengan penuh belas kasih. Anda adalah harta berharga bagi Allah. Dan mari kita yang baik hidupnya, jadikan orang berdosa harta kita untuk harus kita bawa kembali dan kita benamkan dalam hati Allah sendiri. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang boleh kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, karena seberat apapun dosa kami, Engkau Allah yang selalu merangkul dan memaafkan kami. Semoga dalam kehidupan kami tetap mencintai dan mengasihi siapapun, dan membawa mereka kembali seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Bantulah kami agar dalam masa prapaskah ini, kami selalu memperbaharui hidup kami dan semakin mendekatkan hidup kami dengan kehendak-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.